Ya, jadi sebenarnya pendadaran ini kalau boleh saya bilang adalah titik puncak gitu ya, titik puncak dari perkuliahan gitu ya, yang dari S1 berarti sekitar 4 tahun atau 3 sampai 4 tahun, 3,5 sampai 4 tahun. Kalau yang D3 berarti yang mulai dari 2,5 sampai 3 tahun seperti itu ya. Nah, kenapa ini termasuk tahap yang penting untuk apa dalam dunia perkuliahan kalian? Karena pendadaran sendiri adalah tolak ukur dari apa sih yang dipelajari sama kalian selama kurang lebih berapa 6 sampai 8 semester ini. Nah, itu akan diakumulasikan ceritanya gitu ya. Untuk kalau di dalam di komputer ya berarti membuat program atau aplikasi atau output yang bisa apa namanya merupakan apa ya hasil dari pembelajaran kalian selama ini, entah itu baik teori maupun praktek seperti itu. Ih, saya kok jadi pengen pakai filter yang lain, kenapa saya norak sekali nih? Softline bawaan ini. Ya, oke. Nah, terus untuk menghadapi pendadaran sendiri sebenarnya dibilang gampang juga enggak, dibilang susah juga enggak, gampang juga gitu. Jadi kita tentu perlu persiapan yang matang juga karena yang namanya pendadaran paling cuma 1,5 jam. Iya, 1,5 jam kalau kalian ngeblank, kalian gugup, kalian nggak menguasai materi ya sudah akan berasa 1,5 abad gitu berada di dalam ruang sidang pendadaran di mana itu pengujinya mungkin yang kelihatan yang tadinya biasa aja sering guyon seperti ini nanti tiba-tiba udah kayak punya punya tanduk, punya siung gitu, punya taring gitu, ih serem banget sih gitu. Padahal kemarin waktu proses bimbingan atau mungkin waktu proses perkuliahan jadi dosen pengampu mata kuliah itu enjoy banget, tapi giliran di ruang sidang, nah karena kita nggak siap, persiapan yang matang, pemahaman kita tentang skripsi kita nggak baik gitu atau kurang mendalam ya, kita akan merasa kayak gitu, kita udah gugup duluan, pertanyaan yang sesimpel apapun akan buyar gitu, kita udah ngapalin apa misalnya gitu kan, udah buyar banget gitu. Nah, jadi persiapkan diri sebaik-baiknya. Persiapan itu nggak cuma belajar skripsi atau teorinya ya, persiapan itu ya mulai dari peralatan yang apa namanya akan digunakan untuk skripsi, kesehatan jiwa raga, jadi nggak cuma raganya aja, jiwanya juga harus jangan sampai banyak-banyak kena mental gitu ya. Harus menstabilkan jiwa raga kayak gitu. Nah, setelah itu juga kalian harus baca-baca juga kan kalian sendiri yang menulis atau merancang membangun suatu aplikasi atau skripsi kalian itu kan dibuat sendiri ya. Jadi jangan sampai kalian itu juga apa namanya nggak menguasai gitu. Setidaknya walaupun itu kopas atau ya sering sih ya atau katanya mencari referensi gitu ya padahal kopas doang gitu ya. Nah, kalian juga liatin dulu, oh itu kayaknya pengalaman pribadi ini ya orang-orang yang di atas saya nih. Ya, oke. Jadi kopas ini juga harus dilihat, difilter lagi gitu. Apakah ini memang jangan misalnya kita buat sistem informasi apa penjualan spare part gitu misalnya. Tapi ternyata di situ ditulisnya karena kopas milik temennya gitu. Jadi akhirnya ini dia nulisnya sistem informasi penjualan di optik kacamata. Loh, di mana nih gitu. Jadi jangan sampai kalian ke-skip lah hal-hal yang kecil seperti itu. Hal yang kecil aja ke-skip apalagi hal-hal yang gede gitu kan. Nah, jadi jangan sampai. Nah, kalau nanya tentang apa ya tips and trick sebenarnya saya sendiri kalau dibilang sebagai menitiberatkan sebagai dosen tentu pokoknya apa namanya bab kuasai aja yang ada di teori atau program atau apa namanya output dari skripsi kalian itu aja udah cukup enggak, tapi saya akan berbicara sebagai saya pernah jadi mahasiswa S1 mahasiswa S2 gitu karena saya akan berusaha sharing nih, kita sharing aja santai nanti, jadi silakan misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin udah ada pertanyaan yang masuk ya Mas Razan ya ke Instagram ya. Oh, udah, oke, bersemangat sekali, oh ya, oke. Ya, jadi nanti bisa aja boleh di kolom chat juga boleh gitu ya. Nanti kalau misalnya kita sharing-sharing, ini waktunya kita sampai jam berapa sih? Sampai jam maksimal Maksimal jam? 2. Oh, jam 2, oke. Ya, oke deh. Sebentar saya mau ganti dulu. Tapi kok nggak ada yang bagus ini. Filternya ya sudahlah, terpaksa. Terpaksa ini lagi. Nggak ada yang bagus nih. Masa pakai filter Barbie? Barbie. Ya. Oh
Itu ada yang nanya itu belum apa-apa udah ada yang nanya tuh ya. Ya udah, bentar, saya sharing dulu ya, saya sharing dulu. Oke, tahan, kalem, kalem. Jadi, yang pertama tadi ya, jaga kesehatan jiwa raga sebelum skripsi. Kalau bisa nggak usah apa namanya pacaran yang jauh-jauh dulu, hujan-hujanan dulu, apa panas-panasan dulu, nanti masuk angin, gitu ya. Nanti itu akan mengganggu stabilitasnya. Jangan lupa yang punya asam lambung mungkin bisa menstabilkan dulu. Jadi jangan makan-makan yang santan-santanan dulu atau yang pedes-pedesan dulu, gitu ya. Bisa memacu asam lambung. Karena ini high tension banget gitu kan, kayaknya tuh sepaneng gitu. Padahal enggak sebenarnya gitu. Kalau kita tahu triknya ngadepin pendarahan sebenarnya nggak seserem itu gitu. Terus apa namanya kalian juga bisa apa namanya memahami tadi ya naskah atau teori yang sudah kalian cantumkan dari bab 1 sampai bab 5 ya, termasuk sama abstrak. Abstrak itu juga sering dilihat juga sama dosen penguji loh. Jadi abstrak itu apakah sudah apa namanya mencakup semua yang ada di skripsi kalian atau belum kayak gitu. Ini saya bilang skripsi terus ya, tapi bukan mana tirakan anak-anak yang lagi garap TA enggak kok ya. Jadi skripsi atau TA gitu ya, kepanjangan. Oke, nah kalian juga harus memahami apa ya namanya kuasailah konsep-konsep misalnya nih yang sering ditanyakan gitu nih mumpung ada yang nanya nih kisi-kisi pertanyaan sidang gitu ya. Oke, yang pertama bisa jadi misalnya nih yang sering-sering terjadi itu landasan teori atau tujuan pustaka. Berdasarkan 5 tujuan pustaka atau berapa sih 5 tujuan pustaka yang sudah Anda jabarkan di dalam skripsi Anda, kira-kira apa sih keunikan atau perbedaan dari penelitian Anda? Nah, itu seringnya itu yang pertama. Oke, boleh loh, boleh sambil catat boleh. Para netizen boleh. Atau nanti ini direkam nggak sih, Mas Reza? Mana bisa direkam, Bu? Oh, bisa dong, bisa direkam dong. Nanti disimpan aja. Oh ya, nanti saya simpan aja. Biar Okay. apa? Oh ya, oke. Nah, oke, tadi saya mana kan jadi lupa. Oh ya, terus itu. Terus berikutnya, misalnya tentang metodologi penelitiannya. Nah, misalnya apa namanya dengan menurut Anda apakah metodologi penelitian sudah yang dilakukan ini emang sudah tepat atau jenis apa jenis penelitian dari skripsi Anda misalnya kayak gitu. Beda ya antara metodologi penelitian sama jenis penelitian. Kalau jenis penelitian kan biasanya kalau anak-anak itu apa sih rekayasa ya kan, jadi penelitian rekayasa seperti itu. Nah, itu pasti akan menimbulkan pertanyaan baru. Penelitian rekayasa itu yang seperti apa? Emang benar. Jadi kadang-kadang namanya dosen penguji itu akan menanyakan sampai sedetail itu. Gitu. Wah, kok kayaknya killer ya? Sebenarnya nggak killer, tapi akan mengorek, istilahnya mengorek jawaban. Jadi apapun jawaban kalian kadang-kadang jadi serasa dibantai, padahal nggak. Sebenarnya dikejar. Kejar apa? Untuk memahami, untuk apa namanya melihat sampai mana sih, sampai sejauh mana tingkat pemahaman kalian terhadap teori atau apa namanya skripsi yang sudah kalian buat. Seperti itu. Jadi kan kelihatannya karena kenapa kok apa namanya kerasanya kayak dibantai ya? Karena kalian dalam posisi gugup, ya kan kadang-kadang udah dibilang pendadaran, udah jam segini sampai jam segini. Udah gitu suasananya sepaneng mungkin misalnya gitu kan. Nah, akhirnya kalian merasa dibantai. Padahal mungkin kalau misalnya dalam proses bimbingan atau proses-proses seperti mata kuliah, pengajaran ini ya, proses kegiatan belajar mengajar, sebenarnya biasa aja. Cuman karena tadi namanya pendadaran sendiri sudah dianggap horor gitu ya. Jadi akhirnya itulah mengapa si apa namanya mahasiswa udah sepaneng duluan di sini mindsetnya udah oke, ini pasti aku akan dibantai, pasti aku akan dikasih pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Nah, coba dihilangin deh mindset seperti itu. Jadi pendadaran itu ya cuma ngecek pemahaman teori kalian, ngecek gimana sih cara kalian merancang dan membangun suatu sistem gitu ya. Misalnya buat aplikasi kayak gitu ya. Gimana cara merancang dan membangunnya? Silahkan dijabarkan secara detail seperti itu. Nah, itulah mengapa tadi saya bilang kuasai konsep-konsep atau teori, metodologi, hasil penelitian sampai kesimpulan dan rekomendasi yang di kalian tuliskan di bab 1 sampai bab 5 itu secara apa namanya detail. Jadi karena kan kalian yang bikin sendiri ya berarti kalian juga harus bertanggung jawab apa yang sudah kalian tuliskan di situ. Gitu. Itu akan membantu apa ya teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan dengan baik gitu ya. Terus ngasih argumen ke dosen penguji juga lebih kuat karena ada kok datanya ini loh Bu seperti ini. Misalnya, ini kenapa padahal kalau pada teori keilmuannya begini Mas atau Mbak gitu kan. Tapi kok di dalam penelitian Anda begini. Nah, kalau kalian punya data yang kuat silahkan sajikan. Maaf Pak, berdasarkan data yang ada di lapangan atau apa namanya
Yaitu ya tadi ya data yang saya kumpulkan di lapangan selama penelitian, eh, realita yang terjadi itu seperti ini. Itulah mengapa saya mengambil keputusan ini atau menghasilkan penelitian seperti ini karena begini. Nah, disajikan datanya. Lalu kalau misalnya sudah disiapkan di slide presentasi, alhamdulillah. Cuman kalau enggak, siapkan aja misalnya hasil kuesioner atau hasil apa namanya, hasil data mentahnya pun kalau misalnya kalian memang memungkinkan untuk dibawa, silahkan bawa kayak gitu. Itu untuk membuat menguatkan kalian kalau punya argumen, gitu ya. Oke, terus apalagi ya tipsnya ya selain memahami skripsi itu atau TA itu, mungkin kalian bisa juga ini coba latih berbicara di depan umum, public speakingnya. Nah, waduh Bu, saya introvert, gimana dong? Latihan depan kaca. Serius, itu worth it loh, latihan depan kaca. Karena kadang pembawaannya ini, kita masa akan kayak foto KTP banget, akan bergicek, apa sih bahasa Inggrisnya? Berdiri jegedek. Kayak diem, nah itu kayak Mas Razan banget tuh, foto KTP banget kayak gitu tuh. Nah, jangan juga gitu. Jadi kalian boleh pakai body language kayak gitu. Jadi bisa pakai begini 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 gitu. Pakai bahasa isyarat gitu. Enggak ya, jangan pakai bahasa isyarat nanti. Nah, jadi silakan boleh latihan public speaking di depan kaca kalau misalnya malu gitu ya. Atau kalau enggak sama bestinya gitu ya. Misalnya Mas Razan nanti sama Mas Nathan gitu atau sama ayangnya gitu. Itu juga boleh, atau bisa sama bapak ibunya gitu, biar biar kerasa vibe-nya di sidang tuh bener-bener kerasa gitu kan. Kayaknya mungkin sama vibe-nya kan sama gitu ya. Biasanya galak juga gitu. Oke, jadi kenapa kok harus dilatih? Padahal kan sering juga tuh kita bicara beda dengan ngobrol informal seperti ini ya, pakai bahasa ngoko gitu ya, kowe atau apa namanya gue lulu, itu juga nggak bisa. Kita harus bicara juga, berlatih berbicara formal, dan itu butuh latihan. Jadi jangan sampai kalian tuh cuma nyiapin tentang materinya, nyiapin tentang programnya misalnya kalau komputer ya. Nah, tapi kalian lupa cara public speakingnya, Pak, karena di dalam ujian pendadaran itu biasanya juga akan dinilai ininya, akan dinilai mulai dari penyampaiannya atau sistematika penyajian dari presentasinya, terus bagaimana cara penyajian materi-materi atau data-data yang dihasilkan seperti itu ada nilainya. Jadi jangan sampai kalian apa namanya dapat nilai bagus di yang lain, tapi nilainya jeblok banget padahal cuma latihan speaking aja gitu, saat di speaking. Nah, oke, terus berikutnya apa lagi ya? Selain itu, oh ya, kalian juga harus mempersiapkan materi presentasi sih kalau saya bilang. Jadi materi presentasi itu juga silahkan susun, nggak usah bertele-tele seperti skripsi lah. Apa bedanya dong ya kan kalau bertele-tele atau panjang lebar seperti skripsi. Jadi susun presentasi itu yang jelas dan terstruktur kalau saya bilang. Nah, terus slide-slide-nya boleh kok pakai Canva, kan sekarang banyak tuh Canva, terus apalagi sih aplikasi-aplikasi yang ini lagi, yang presentasi yang menarik gitu loh. Dan ringkas-ringkas aja. Gunakan poin-poin juga, poin-poin utama yang mudah dipahami. Jadi kalian tinggal bacain, terus habis itu boleh improve dengan verbal. Jadi jangan lupa PowerPoint atau apa namanya presentasi ya itu cukup poin-poinnya aja, nggak usah panjang lebar teks satu textbook satu halaman di kopas ke sana, yang ngapain gitu. Itu nggak ada bedanya sama baca skripsi. Rata-rata itu dosen malah seringnya udah skip. Karena apa? Karena terlalu banyak teks di dalam setiap slide. Nah itu dihindari deh. Terus tampilan-tampilan yang terlalu mencolok, yang useless, kalau saya bilang useless, menarik sama apa namanya tampilan berlebihan dan useless itu tadi beda ya. Kalau tampilan kalian menempatkan diri deh sebagai orang yang lihat, ih ini ribet banget sih, rempong banget, terlalu banyak apa namanya aksesoris misalnya atau pernak-pernik yang nggak perlu dipakai tapi bikin sebel kayak gitu. Nah itu udah dihindarin aja. Jadi silahkan gunakan slide-slide yang memang menarik dan apa namanya bisa eye-catching lah. Tapi isinya juga bobot. Jadi presentasinya jelas dan terstruktur tadi. Oke. Terus berikutnya apalagi ya? Kalian juga bisa perdalam tentang apa namanya penelitian-penelitian yang kalian tadi kan memahami skripsinya secara lebih mendalam, tapi kalian juga bisa siapkan atau perdalam lagi gitu ya, karena yang namanya buat skripsi itu kan nggak kayak Bandung Bondowoso sehari jadi ya kan berbulan-bulan ya, kurang lebih berapa sih satu semester kalau normal. Nggak normal bisa banget gitu kan, bisa mau 2 tahun juga boleh, misalnya Mas Razan gitu terobsesi mau 2 tahun gitu misalnya oh enggak ya. Oke. Nah, jadi bisa juga persiapkan diri untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan penelitian kalian. Jadi baca ulang misalnya landasan teorinya atau tinjauan pustakanya, literatur-literatur yang terkait yang kalian sajikan di dalam landasan teori dan tinjauan pustaka bisa dilihat lagi. Jadi kalian bisa melihat argumen-argumen apa yang mungkin akan muncul, akan bisa dimunculkan saat mendapat pertanyaan-pertanyaan ajaib dari para penguji, gitu ya. Saya bilang ajaib, kadang-kadang penguji itu juga ini sih ngasih pertanyaan, kadang-kadang lihat-lihat mahasiswanya. Kalau mahasiswanya plegak-plegu gitu, malah akhirnya ini sekalian gitu ya, dibablas kesisan bahasanya gitu. Jadi tapi kalau melihat mahasiswa ini tertata, terstruktur dalam menjawab, argumennya kuat, dia juga pembawaannya juga bagus. Nah, pede juga gitu ya dalam menjawab pertanyaan, dia juga pasti dosen penguji juga akan singkat-singkat aja ngasih pertanyaannya. Beda kalau yang plegak-plegu, malah akhirnya kalian tanyain kadang-kadang pertanyaan yang di luar skripsi. Ada serius, itu bisa pertanyaan-pertanyaan menjebak seperti itu juga banyak banget yang bisa ditanyakan oleh dosen penguji kayak gitu. Misalnya kalian buat apa? Media pembelajaran misalnya atau game edukasi matematika gitu ya untuk anak kelas misalnya untuk SD gitu. Nah, itu pertanyaannya kadang-kadang malah TGA itu apa? Nah lo nggak belajar gitu kan. Kadang-kadang kita lebih fokus ke media pembelajaran, terus apalagi gamenya kita lebih ke. Tapi kadang-kadang karena kita nggak menguasai, kita terlalu fokus dengan teori yang ada di deskripsi kita menganggap itu ini out of topic, padahal sebenarnya enggak, kan masih nyambung gitu ya. Jadi perdalam lagi deh kemampuan dasar atau literasi banyakin lagi literasi yang bisa mendukung penelitian kalian. Nah, itu akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan dari penguji. Kayak gitu. Terus berikutnya apalagi ya? Kalian juga bisa kenali. Nah, ini kan kalau di BIPA terutama gitu ya. Di BIPA itu kan untuk dosen penguji kan ada 3 gitu. Nah, terdiri dari ketua penguji, terus sekretaris dan anggota. Tapi biasanya sekretaris dan anggotanya ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Tapi kalau di kampus-kampus lain mungkin beda ya regulasinya ya. Tapi kalau di BIPA, ini saya jelasin contoh aja sih. Sebagai contoh di BIPA itu ada 3 penguji untuk yang skripsi, 3 penguji juga untuk TA, ada 3. Seperti itu. Nah, kalian kan paling nggak sudah kenal karakter dari 2 orang pembimbing, 1 dan pembimbing 2 yang akan menjadi sekretaris dan anggota dalam komponen penguji, dosen penguji skripsi ini. Nah, dari karakter-karakter selama kalian bimbingan itu kalian boleh pelajari. Oh, kalau Pak ini nih fokus ke misalnya coding. Oh, Bu ini fokus ke analisa dan perencanaan sistemnya. Oh, Pak ini lebih ke user interface-nya. Oh, Pak ini. Nah, terus pembawaan saat kadang-kadang mereka itu bukan cuma kadang-kadang sih, seringnya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh dosen pembimbing itu akan dilontarkan kembali saat proses pendadaran. Nah, jadi anggap aja itu kisi-kisi. Jadi jangan sampai kalian tuh skip menuliskan kata-kata atau kata-kata ya, quotes of the day gitu ya. Menuliskan masukan-masukan atau revisi yang dari dosen pembimbing. Karena apa? Ya karena kadang-kadang itu adalah kisi-kisi yang akan dilontarkan saat proses ujian pendadaran gitu. Sering enggak? Belum lah, Mas Razan belum pendadaran soalnya. Bisa ya kalau pendadaran ya, inget ya. Oh gitu ya, langsung. Kenapa pucat pasti gitu ya. Oke, ini. Oh ini kelihatan, mode serius. Oke, mode serius. Saya juga mode serius. Ya, oke. Terus berikutnya juga kalian harus jangan sampai saat jadi pengen skripsi lagi ya. Lagi boleh lanjut lagi Mas Ziga. Mas Ziga ini alumni yang sukses ini ya, alumni BIPA yang sukses. Oke, terus juga kalian jangan sampai ke skip juga prosedur-prosedur yang harus dilakukan saat pendadaran. Misalnya berpakaian kan ada dress code-nya biasanya kan. Kenapa itu mukanya jadi glowing gitu ya? Gagal fokus ini. Nah, jadi misalnya harus pakai baju dress sih? Biasanya hem putih seperti itu. Terus celananya celana hitam atau rok hitam seperti itu. Terus lalu berikutnya alma mater. Nah, kalian juga harus perhatikan itu karena kadang-kadang ternyata lupa bawa alma mater. Pas pas pendadaran lupa belum mandi gitu. Itu mempengaruhi mood loh.
gitu. Apalagi pas pendadaran kayak gini, ongap-angop kayak gini, wah ini ngeselin nih. Enggak ya. Ya, nah banyakin minum berarti oksigennya kurang tuh Mas. Kalau angop-angop terus kayak gitu. Ya, jadi itu akan membantu teman-teman untuk menyesuaikan presentasi dan bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Iya serius, karena memang kalau misalnya kalian udah pede dengan penampilan kalian, performance itu penting juga. Jadi kalian udah nyaman dengan penampilan kalian, kalian juga akan lebih pede dalam performance-nya, dalam mempresentasikan, dalam menjawab pertanyaan dari dosen penguji itu lebih pede dan lebih enjoy kayak gitu, lebih nyaman ya. Oke. Terus juga kalau saya bilang walaupun sidang pendadaran ini hanya internal dari kampus aja, walaupun nanti mungkin misalnya ada dosen eksternal atau dosen dari kampus lain juga bisa jadi dosen penguji gitu ya. Nanti kalau di S2 atau S3 siapa tahu ada yang mau ini juga kan, ada yang mau studi lanjut. Nah, langsung diaminin gitu ya, amin gitu ya. Nah, itu kalian juga harus tetap kenakan pakaian yang pantas dan bersikap profesional, jangan cengenges-cengenges doang gitu juga. Hati-hati Mas Razan, sukanya nih cengenges-cengenges, nguap lagi. Ya. Dan saat proses ujian atau pendadaran skripsi itu coba kalau pas lagi nanya itu ditatap matanya gitu, tapi jangan terus nyelelak gitu ya, belalak gitu kayak kayak gitu tuh, mata intimidatif gitu. Nah, itu jangan. Jadi, gimana sih nih orang dikasih pertanyaan malah nantangin gitu kan ya. Jadi jangan. Tapi Bu, kalau misalnya muka saya default nggak bisa senyum gitu gimana? Enggak, saya nggak lagi nyindir yang satunya enggak ya. Tapi coba berusaha di depan kaca senyum. Oh itu ya, oke. Ya, thank you. Oh bisa senyum kok, sekarang udah bagus kok. Ya. Jadi dibuat nyaman, tapi kalian juga tetap harus profesional gitu. Jangan terlalu gugup juga, jangan ragu untuk kalau misalnya namanya kadang kita ngeblank kayak gitu kan. Nah, jangan ragu untuk minta klarifikasi. Kalau misalnya kalian nggak ngerti pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji ini. Jadi, maaf Pak atau maaf Bu, boleh diulangi apakah pertanyaan yang tadi Bapak ajukan itu seperti ini gitu. Jadi jangan terus tadi apa ya pertanyaannya? Lupa gitu. Jadi kalian bilang dulu pertanyaan tadi gitu ya. Kita tanyakan ulang lah, klarifikasi ulang. Jadi saat kita menjawab itu akan memberikan jeda juga kita dalam menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Oh, bentar. Oh, berarti kayaknya jawaban ini deh gitu. Tapi harus ada dasarnya juga. Itu akan akan membuat kita lebih pede juga. Kalau misalnya udah pertanyaannya tadi nggak ngeh apa, jawabannya tambah ngeblank apa gitu kan, udah ambiar. Udah itu baru pertanyaan pertama misalnya, waduh sudah tuh ambiar 1,5 jam dibantai bener gitu. Kalau udah satu pertanyaan udah gagal itu kan rasanya tuh begitu gitu. Nah, terus berikutnya apalagi ya, kalian juga bisa sih berlatih sama bestie gitu atau sama Ayang gitu ya, misalnya sama-sama pejuang akhir gitu kan, atau satu letting atau ini ya, kalian bisa latihan sama temen ngasih, misalnya kayak dulu tuh saya sama mantan pacar yang alhamdulillah sekarang udah jadi suami gitu ya. Untung gitu ya, waktu itu untung namanya tak tulis tuh kan, untung namanya udah tak tulis di dalam skripsi, tapi alhamdulillahnya direstui jadi suami ya. Kalau enggak, waduh saya bisa diungkit-ungkit seumur hidup itu kalau misalnya nggak jadi suami ya kan. Ini siapa ini nama mantan ditulis-tulis, udah tuh sampai bodoh kucing tuh kayaknya masih diungkit-ungkit. Jadi hati-hatilah para kaula muda, generasi muda yang menuliskan nama pacar di kata pengantar atau halaman persembahan gitu ya. Nah, nggak punya ayang gitu ya. Ini kayaknya ada yang jomblo sih, mungkin dari sekian netizen yang lihat. Boleh ini Mbak siapa nih, Prima_NQ, wah nih. Melangan nggak buka lowongan, ini nggak pacar nggak? Ya, jadi kalian bisa latihan simulasi pendadaran kayak gitu ya dengan teman, ayang atau dosen pembimbingnya pun boleh loh. Saya tuh kalau juga misalnya pas lagi bimbingan, pas demo program atau pas lagi proses-proses bimbingan lainnya, saya sering melakukan simulasi pendadaran. Jadi nanti saya kasih waktu sekalian. Nanti pendadaran sekitar dari jam segini sampai jam sini. Jadi kalian juga udah punya gambaran, oh ternyata pendadaran sesimpel ini sebenarnya gitu ya. Tapi kalian tetap harus catat juga. Nah,
beruntunglah kalau dosen pembimbingnya udah ngasih simulasi. Kalau belum ya sudah tadi bisa buat simulasi beneran sama temen atau ayang atau siapalah ya. Keluarga tadi biar vibe-nya kerasa gitu ya. Ya, jadi bisa bantu teman-teman itu untuk identifikasi area mana sih yang perlu saya tingkatkan. Oh, ternyata public speaking saya. Oh, ternyata ini apa namanya saat saya mau program begini begini begini, ada revisian begini begini begini. Atau misalnya saat proses penjelasan teori misalnya, nah itu ternyata ada masukan dari teman saya atau dari dosen pembimbing saya begini begini begini. Nah, itu tanda care loh sebenarnya. Apa namanya, hal-hal seperti itu jangan dianggap jangan dianggap terus mereka tuh gimana sih, saya udah buat skripsi ini nemen sampai otaknya ngebul gitu ya, sampai kenal potnya copot mungkin misalnya kayak gitu, tapi sampai ini sampai kenapa sih, terus kok mereka malah seenak anak hati banget ya ngasih masukan yang begini 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 begini. Enggak, guys, itu tuh penting, itu berharga. Berarti artinya mereka care gitu. Jadi untuk meningkatkan skill presentasi dan penampilan teman-teman gitu. Nah, tuh udah ada testimoni. Pendadaran gampang kok teman-teman, yang susah jawab pertanyaan penguji aja. Oh gitu ya. Iya, oke, boleh. Nah, terus berikutnya saat simulasi pendadaran juga silakan ini kalian biasanya kalau punya temen kan rata-rata satu kelas atau satu angkatan gitu kan, masih satu circle, satu frekuensi lah ya, sama-sama pejuang akhir gitu, misalnya pejuang skripsi gitu. Kalian coba saling membaca gitu ya, saling membaca skripsi masing-masing. Kadang-kadang orang itu bisa bisa apa namanya, jiwa julidnya itu sangat tinggi gitu kan. Manusia itu pada dasarnya itu suka julitin orang lain. Jadi, loh, ini typo nih, oh ini apa nih, oh ini apa nih, sukanya ngomentarin gitu ya. Nah, coba tantang juga mereka untuk membuat pertanyaan yang sulit atau menantang gitu ya, menantang adrenalin kalian gitu ya. Apa namanya, saat mengecek atau meneliti skripsi kalian gitu, saat simulasi pendadaran tadi ya. Nah, jadi kalian bisa berlatih juga. Oh, kalau dapat pertanyaan sulit begini, gimana nih? Oh, kita harus tetap stay cool gitu kan, tetap tenang kayak gitu. Coba dengerin dulu. Ilmu mendengarkannya dipraktekkan gitu. Jadi dengerin pertanyaan dulu dengan seksama, ya kan? Lalu pertimbangkan dulu. Jadi saat apa tadi ya, misalnya dengan tadi mode klarifikasi tadi boleh, gitu ya. Terus kalian juga bisa pertimbangkan jawaban kalian sebelum ngomong. Jadi jangan tanpa dasar. Nah, itulah mengapa kalian tadi balik ke poin yang pertama, pahami dulu skripsi kalian tuh. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian ngomong tapi tanpa dasar, cuman kayaknya kemarin saya lihat di Google deh, atau kayaknya kemarin teman saya ngomongnya kayak gini deh. Nah, nggak bisa kayak gitu, karena di sidang pendadaran itu nggak boleh apa namanya, ya kita tanya sama Mbak Google atau nanya sama call friend, bentar ya Bu, Pak, saya tak telepon teman saya, kayaknya teman saya kemarin tahu deh jawabannya. Nggak mungkin gitu. Jarang banget kayak gitu, suruh call friend kayak apa, kuis-kuis yang di luar negeri itu kan, suruh call friend gitu ya. Enggak gitu guys. Jadi apa namanya, kalian harus menjawab sendiri, harus bertanggung jawab sendiri pada hasil skripsi atau apa namanya TA yang kalian buat. Nah, kalau misalnya, Bu, kalau saya nggak tahu jawabannya gimana? Ya, berarti ini ada tips and trick juga. Kasih tahu bahwa kalian ini jangan langsung, wah, Bu, udah deh saya pas aja, skip pertanyaan lain, Bu. Jangan gitu, guys, gitu ya. Jadi lebih baik kalian apa namanya? Kalian itu cari apa ya? Istilahnya ngelesnya gini. Ya, baik Bu, saya paham dengan pertanyaan yang apa namanya Ibu atau Bapak ajukan gitu ya. Saya akan mencari informasi lebih lanjut mengenai itu daripada saya memberikan jadi daripada memberikan jawaban yang tidak akurat. Nah, lebih baik saya nanti akan mencari, intinya gitu. Jadi ada effortnya dilebihkan dulu gitu. Jadi jangan sampai udahlah nggak tahu lah, udahlah skip aja, udahlah saya ngantuk, saya keluar aja gitu. Enggak gitu. Nanti langsung boleh wisuda 2 tahun lagi boleh gitu misalnya. Jangan sampai gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi kalian bisa membuat simulasi tadi. Lalu berikutnya misalnya ini sampai jam berapa sih ini? Sampai jam 2 ya? Oke, masih ada waktu deh. Terus ya, oke. Terus juga kalian mulai sering ini disiplin waktu gitu. Jadi pastikan kalian itu kalau misalnya lagi simulasi atau lagi berlatih pendadaran seperti itu, stopwatch gitu. Jangan, kalau perlu di alarm. Jadi, oh,
kita bisa pastikan, oh kalau presentasi itu bagusnya segini, oh kalau demo program itu segini, tes sesi tanya jawab tuh begini. Kalau di ini saya ambil case aja ya, karena beda-beda kampus, beda regulasi ya. Ada juga beda dosen, beda peraturan juga gitu. Apa namanya? Jadi misalnya presentasi itu 15 menit, lalu berikutnya kalau di BIPA ya, saya contoh di BIPA itu kurang lebih demo program atau aplikasinya itu sekitar 10 sampai 15 menit. Itu selebihnya ada sesi tanya jawab. Nah, kalian bisa bayangin gitu kan. Jadi kalian bisa mulai apa namanya? Per waktu, oh ini berarti saya presentasinya sebanyak segini. Apa namanya? Waktunya segini. Oh, saya harus demo programnya segini. Oh, saya harus menyajikan apa namanya menjawab pertanyaan segini. Nah, jadi kalian bisa apa namanya manage waktu kalian sendiri biar apa? Jawabnya nggak terlalu buru-buru, nggak terlalu panjang juga dalam menjawab pertanyaan. Gitu, atau terlalu sedikit gitu. Nah, kalian juga bisa apa namanya? Ya latihan mengendalikan waktu sih dalam berbicara. Oh, temponya itu terlalu lambat. Oh, temponya terlalu cepat seperti itu. Oh, macet. Tapi suara saya berarti nggak jelas. Oh ya, oke. Saya ganti provider dulu kalau gitu. Bentar ya. Oke, ya. Sinyalnya Bu Intan. Sambil menunggu Bu Intan selesai dengan sinyalnya, yuk kita absen dulu. Halo. Halo, coba Bu Intan. Bu Intan. Ya, gimana? Ya, oke. Udah oke? Oh ya, oke. Terus berikutnya tadi apa saya mana sih? Oh ya, manajemen waktu ya, manajemen waktu biar bisa apa namanya nggak terlalu buru-buru, nggak terlalu apa belibet juga ngomongnya. Nah, ngomong yang belibet ini juga mengganggu loh. Jadi coba cek intonasi bicaranya, terus temponya seperti itu. Jadi kalian bisa, oh kalau ngomong kayak gini itu nggak buru-buru banget. Orang juga pronunciation-nya juga harus jelas ya. Orang tuh ngomong ngomong apa sih gitu. Jadi bener mas pelan-pelan. Kami pasti juga akan gitu. Pasti akan skip gitu loh akhirnya. Karena kalian jelasin juga nggak cuman apa namanya nggak kedengeran, cuman bisa kedengeran sama malaikat yang nyatet ini rokib atit doang gitu. Jadi kedengerannya cuman itu doang. Gitu. Jadi jangan sampai kalian apa namanya gagal pendadaran cuman gara-gara kalian ngomongnya belibet atau tadi terlalu cepat gitu ya, atau bahkan terlalu lambat. Iya, jadi begini. Ya lama gitu, keburu 1,5 jam selesai gitu. Oke. Nah, ini kok kenapa Mas Rajan yang lag sekarang? Ini karena filter apa gimana? Oh ya. Oke. Terus berikutnya apa sih ya? Selain itu mungkin juga kalian harus ini yang tadi saya bilang, rubah mindset ya kan agar positive thinking ya itu dan tingkatkan percaya diri gitu. Karena apa? Kalau kan kalian buat sendiri nih naskah skripsi, program atau aplikasi atau output skripsi apapun secara umum ya, nggak harus yang berbasis komputer. Kalian yakin deh sama yang kalian buat gitu. Kalian positive thinking lah, sama yakin sama diri sendiri. Itu akan membantu kalian untuk ngatasin sih, kalian nggak akan gugup dan give your best performance kayak gitu. Jadi karena apa? Sebenarnya pendadaran skripsi yang seperti tadi saya bilang ya, itu kan akumulasi gitu ya dari 8 semester atau 6 semester yang kalian dapatkan selama kuliah. Jadi pendadaran ini adalah kesempatan untuk iki loh hasil karyaku gitu. Aku ki layak jadi eskom, aku layak jadi sarjana, aku layak jadi ahli madya, aku layak jadi mas magister, aku layak jadi doktor. Nah, itu loh seperti itu. Jadi silahkan pamerkan gitu ya, pamerkan. Jadi nggak usah ragu. Kalau misalnya kalian pamer, orang pamer mana ada yang ini punya saya sih, ini buatan saya, terus tapi saya malu gitu kan nggak ada.
Jadi pamer tuh pasti dengan wow congkak gitu. Nah, gak apa-apa, pamerkan aja gitu pengetahuan sama hasil kerja keras kalian gitu. Karena memang dengan persiapan, dengan kepercayaan diri dan apa ya positive thinking, pemahaman yang mendalam, terus itu kalian bisa menghadapi kok pendadaran dengan sukses. Nggak pakai drama yang auto dipuji desain penguji tadi seperti tagline-nya gitu ya. Karena memang ini adalah jadi gini kalau di apa namanya dunia spiritual, waduh, jadi ke spiritual ya. Jadi kita harus paham, kita harus sadari bahwa pendadaran adalah bagian dari perjalanan akademik kalian. Dan pengalaman pendadaran ini, tuh kata kayak tadi ya, gitu ya, itu akan membantu teman-teman untuk bisa apa ya, lebih tumbuh dan bisa berkembang lebih lanjut, lebih baik juga gitu. Tapi kalau kalian kayak gini aja udah menyerah, udah berasa kayak dunia hancur kayak gitu, wah sudah, waalaikumsalam. Itu masih ini baru awal loh guys gitu ya. Sebelum kalian berada di apa namanya jungle aslinya atau apa namanya tantangan sebenarnya realita kehidupan sana nanti yang kalian akan apa namanya menghadapi apa namanya ujian-ujian dari misalnya hidup yang lebih menantang gitu kan. Nah, ayo semangat masih banyak cobaan yang belum kamu coba gitu kan. Pernah kan saya lihat stiker kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Oke, sini kayaknya waktunya 10 menit lagi ya. Udah yuk, boleh Q&A. Mungkin Mas Razan bisa dipandu, teman-teman. Ini kayaknya udah banyak yang nanya. Saya sampai ke skip-skip juga. Ada beberapa tadi yang sudah saya jawab, tapi Eh, saya jawab yang di sorry dulu ya Bu ya. oh, Ini juga oke. aduh caranya gimana? Oh itu muncul nggak Bu? Belum itu, belum muncul. Tanya tuh di saya Bu. Bagaimana cara agar tidak saat pendadaran? Gimana? Bagaimana cara? Tidak grogi saat pendadaran. Oh, tidak grogi saat pendadaran. Gak usah pendadaran aja. Nah, Pasti nggak grogi. Ya, ya tadi saya udah jawab di nomor berapa sih? 10 ya. Jadi PD, bersikap positif, positive thinking, terus kalian harus menjaga kesehatan jiwa raga. Jangan sampai misalnya kayak tadi mungkin ada yang suka kebelet pipis atau pakok dilalah karena sepanengnya asam lambung naik atau diare kayak gitu kan. Diare kayak gitu ya kalian kondisikan kan masa ya si dosen pembimbing harus nunggu kalian selesai dari kamar mandi sampai selesai dong 1,5 jam nanti ya kan pasti mood mood apa namanya dosen penguji juga harus dijaga pasti akan di cancel atau di reschedule gitu nah ini banyak yang pada setuju gitu ya kayaknya ya nah jadi jangan sampai kalian yang pinter-pinter deh manage untuk kesehatan jiwa raga manage kesehatan apa namanya manage mental kalian, percaya diri kalian, kayak tadi bisa dengan latihan dulu di depan kaca, latihan sama bestie, latihan sama keluarga atau temen seperti itu. Nah, biar apa ya? Biar kalian juga mantep mau maju pendadaran itu, oke, ya saya nggak perlu takut nih, karena ini memang apa namanya harus saya hadapin gitu. Jadi sadari itu, lalu ya udah jalani gitu. Jangan jangan takut, jangan dihindari gitu. Itu sih, guys. Bu, itu pertanyaan menarik, Mas. Bu, apakah Pak dosen pembimbing itu atau Aduh, nganu apa? Putus-putus, gimana gimana? Bu, apakah waktu pendadaran dosen pembimbing akan membantu untuk menguji Saat pendadaran, dosen pembimbing akan membantu akan atau membantu. Oh, oke. Ya, sorry, putus-putus soalnya. Ya, oke, mungkin nanti Mas moderator bisa bantu ngetikin ya kalau saya nggak kedengeran. Oh ya, oke. Waduh, disematkan. Oke, thank you. Nah, kalau disematkan ini saya jadi tahu nih. Oke, Bu, apakah waktu pendadaran dosen pembimbing akan membantu atau ikut menguji? Ya, ikut menguji dong, Mas, tentunya. Tapi ada membantunya tuh bukan terus membantu jawab, gitu ya, membantu ngasih jawaban itu tidak. Tapi membantunya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan saat bimbingan. Nah, jadi, waduh, saya dulu apa nggak pernah nyatet, gitu ya. Terus gimana? Nah, dari talo. Oh, enggak, bercanda. Tapi kalian pasti masih inget dong, gitu kan apa namanya
pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan, misalnya, Mas ini harus diubah nih begini-begini karena ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak nih begini-begini. Nah, itu ada sih karakter-karakter dosen yang memang sudah memberikan clue-clue gitu ya, memberikan clue-clue yang akan diajukan saat pendadaran. Tapi ada juga yang betul ikut istilahnya mengujinya, loh, ini kok malah mempersulit aku ini pembimbingnya gitu kan. Nah, ada yang seperti itu gitu ya. Tapi tentu kadarnya nggak separah kalau pas lagi ini sih, bukan separah ya. Maksudnya se ekstrim ketua penguji. Kalau ketua penguji biasanya yang ya tekanan pembantaiannya lebih besar. Enggak, jangan membantai ya. Kayak serem-serem banget aja nih pembantai gitu. Gitu. Oh, ada yang suka tremor saat presentasi. Oke, jangan tremor dong, happy. Ya. Oke, ini gimana? Yang dipin saya lagi nih, bagaimana cara menghadapi dosen yang mencari-cari dan bagaimana tadi? Tadi kayaknya udah saya jawab belum sih? Tadi kayaknya udah deh. Udah belum ya tadi ya? Udah, masa? Yang tadi gimana cara jawab ketika kita tidak tahu jawabannya udah tadi saya. Nah, gini guys. Oke. Ya, kita kan kadang-kadang ya namanya ya itu tadi ya, mindset pendadaran itu adalah pembantaian gitu ya katanya ya. Oke. Padahal didadar kan biar matang gitu kan. Tapi enggak, Bu, saya suka mata sapi atau diceplok aja gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi memang tuntutan profesi juga sih sebenarnya gitu ya, para dosen itu, apalagi dosen penguji, untuk menilai atau mengecek sejauh mana sih pemahaman si mahasiswa yang diuji ini tentang tentang teori atau program aplikasi atau output skripsi apapun ya yang kalian buat, kalian rancang dan kalian bangun dari awal seperti itu. Karena wong yang buat sendiri ini saya bukannya gimana-gimana ya, no hard feeling ya. Walaupun misalnya ini buat sendiri, kadang-kadang juga tetap ada yang skip-skip kok, gitu kan. Jadi misalnya pas lagi pas lagi proses bimbingan, itu sebenarnya dosen pembimbing itu udah tahu, oh ini yang akan saya tanyakan itu seperti ini. Oh ini saya udah tahu nih kelemahannya begini. Itu sebenarnya sudah ada gambaran gitu. Masing-masing personal dari mahasiswa bimbingannya itu sebenarnya si dosen pembimbing itu udah punya catatan tersendiri. Oh kalau mahasiswa ini kuat di ini. Oh kalau mahasiswa ini lemah di ini. Itu yang akan menjadi bahan pertanyaan saat pendadaran. Jadi kalian coba deh kenali potensi dan kelemahan dari kalian sendiri kayak gitu. Jadi jangan sampai malah dosennya lebih tahu daripada kita gitu kan. Oh ternyata aku lemah di ini nih, lemah di bagian coding gitu. Ya udah berarti kalian coba deh upgrade skill di bagian coding. Oh, tapi programnya kan udah jadi, Bu, nyatanya gini. Ya, tapi saat pendadaran bisa jadi kalau kalian udah gugup di awal ya tadi ngeblank. Namanya pertanyaan ajaib yang tadi saya bilang tadi itu akhirnya muncul. Padahal sebenarnya kalau kalian kalau kalian bisa tahu karakternya, kalian sudah tahu sudah tahu track record dari dosennya, dosen pembimbing gitu ya. Itu juga biasanya kalian udah lebih tenang, lebih adem aja gitu jawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji. Gitu. Nah kalau misalnya cara jawab terus kita nggak tahu jawabannya atau takut salah, ya udah kalian boleh kok, sebenarnya boleh loh. Ini diperkenankan gitu ya di dalam skripsi itu untuk membuka naskah. Tapi sekali lagi itu kembali ke regulasi dari dosen pengujinya ya. Kadang-kadang ada yang nggak lo gimana sih? Ada juga sih yang julid gitu ya, ada yang galak gitu ya, killer gitu. Lo gimana Mas? Atau Mbak, wong skripsi buat sendiri masa nggak hafal isinya? Nah, gitu akan rasanya pengen bilang ya ampun Bu, itu 200 halaman saya harus hafal segitu banyak. Jangan terpancing emosi guys. Jangan. Tapi jadi lebih ke kayak calm down dulu, dengerin dulu gitu kan. Nah, tapi baru jawab dengan tenang gitu, dengan elegan. Kalau saya bilang jawab dengan cantik gitu. Atau dengan ganteng gitu ya. Jadi kalau pas lagi kalian nggak bisa jawab, itu kalian bisa cek di naskah. Kalau enggak, misalnya kok ternyata di naskah juga enggak ada, tapi jangan terlalu lama ya nyari di naskah. Ini kalian cuma pura-pura aja, biar lama. Enggak, dosen itu tahu ini beneran nyari atau enggak, karena
mereka juga pasti belajar dulu loh sebelum pendadaran. Serius, entah itu dosen pembimbing atau dosen penguji, mereka belajar dulu. Saya tuh misalnya mau menguji, itu kalau nggak baca dulu juga saya ngeblank mas. ini curhatan gitu ya, curhatan para dosen gitu ya. Jadi kita tetap harus baca dulu apa sih isi apa namanya skripsi atau apa sih bahan-bahan pertanyaan yang akan kita ajukan gitu ya. Kalau kita apa namanya kita sebagai dosen bimbing sudah lumayan lah, lumayan ada gambaran. Oh saya mau nanya ini, mau nanya ini, mau nanya ini. Tapi kalau enggak, kita misalnya saya sebagai ketua tim penguji, berarti kan saya baru ngelihat itu aja kan. Udah, saya juga harus baca dulu gitu. Jadi yang pertama PD tadi, kalau misalnya nggak bisa jawab juga setelah melihat naskah skripsinya tadi. Jadi baik Bu, saya akan mencoba mencari informasi lebih lanjut karena ternyata dalam skripsi saya tidak mencantumkan itu, tapi saya punya datanya, nanti akan saya apa namanya masukkan di dalam rekomendasi di bab 5 atau bisa saya sajikan setelah revisi pendadaran, revisi pasca pendadaran itu juga bisa. Itu ya guys ya. Jadi jangan denial, wah oh nggak tahu Bu, nggak skripsi saya nggak ada kok gini-gini. Nah, jadi jangan denial duluan gitu. Karena ya itu akan memperlihatkan kalian malah jadi minus nanti kalau misalnya atau nilainya jadi kurang baik kalau misalnya kalian denial duluan gitu. Apa sih Ibu nih ngasih pertanyaan yang susah-susah gitu. Misalnya udah ada yang orang yang frontal gitu kan. Gitu. Oke, benar bisa menjawab ya. Ada lagi, ada lagi? Mengingat waktunya sudah mendekati pukul 14.00 Bu. Mungkin Tadi mulainya jam berapa sih kita? Halo? Ya Bu? Tadi mulainya kita jam berapa sih? Lebihin 5 menit nggak? Jam 13 lebih 5 nggak sih? Kita tambah kayak hari ini kita kayak lagi ya. Mana ya? Oke. Mau tanya. Oh ini pertanyaannya bukan tentang pendadaran, tapi ada hubungannya dengan pendadaran. Oke, apa? Akun Oyonnya Emak Ajun. Bu, jangan kan ya? Bu. Ditunggu. Oh iya, Mak Ajung siapa sih ini? Oh, yang pasti mahasiswa MIPA nih kayaknya. Nanyanya sama saya soalnya. Nanti dibantu colekin sama Pak Anggi. Ya, oke, ditunggu ya. Ditunggu tanggal mainnya. Ada nggak? Yang di story ada yang tanya nggak? Nanti yang di story nanti dijawab pakai story aja Bu. Oh gitu, oke. Nanti Anda yang menjawab ya. Kenal lagi. Oke. Gimana? Udah, nggak ada lagi? Ada yang nanya lagi nggak? Boleh, mau bertanya live? Boleh, mau yang ada di story? Oh, story katanya mau dijawab story. Oke, boleh. Coba kalian kalau berani komen. Kalau berani komen. Oke. Tuh, spill pertanyaan tuh ada tuh. Spill pertanyaan tentang sistem informasi penjualan. Oke. Iya tuh Bu, saya juga ikutan deh. Disematkan dong, disematkan. Pin komen. Oke, spill pertanyaan tentang sistem informasi penjualan. Oh, ini anak saya nih, Mbak Aini. Oke. Ya. Oh, ini malah jadi nganu ya, reuni jalinan tali kasih ini ya. Tadi ada yang komen juga kayaknya tadi. Ya. Oke, sistem informasi penjualan. Bisa banyak banget kalau ditanya. Ya serius, banyak banget. Udah kan cukup kan? Berarti saya udah cukup menjawab kan? Wow. Ya. Jadi misalnya kalau sistem informasi penjualan, siapkan. Ini saya nggak ngasih clue pertanyaan, tapi ngasih clue jawaban. Ya, oke. Siapin datanya, data penjualan sebelum, ya kan? Karena itu akan mendukung analisis data atau sistem yang berjalan saat ini. Kalau misalnya kalau di komputer kan berarti kan ada metode-metode analisis kan, pakai misalnya analisis SWOT, analisis PISA gitu kan. Kalau sistem informasi penjualan pakainya apa?
Mas Razan apa? Pisces ya? Saya pakai Pisces, Bu. Oke. Ya, saya pakai baju. Ya, jadi kalau Pisces berarti kan apa namanya, kalau misalnya nih pakai analisis Pisces kayak gitu ya, berarti nanti misalnya tentang metode analisisnya, bisa tentang apa namanya, misalnya bukti atau apa namanya, bukti mengapa kok eh, sistem Anda itu memang apa, gini aja deh, parameter keberhasilan dari sistem Anda itu apa? Tunjukkan dengan apa? Nah, itu kalau misalnya saya kasih pertanyaan begitu, gimana Mas Razan jawabnya? Kan Mas Razan pas Banyak ya. buat informasi penjualan nih, gitu ya. Oh, ini simulasi pendadaran loh Mas. Oh, enak kan, nggak usah nunggu apa, misalnya apa tuh temennya atau keluarganya yang ngasih simulasi pendadaran, langsung saya nih simulasi pendadaran. Gimana? Apa parameter keberhasilan sistem yang Anda bangun saat ini? Lebih efisien, waktu mungkin. Dari mana efisiennya? Dari mereka orang Gimana nih, wah sinyalnya mendukung jawaban nih, nggak kedengeran. ini saya ditonton 35 orang, Bu. Kenapa yang saya aduh no. Saya nggak kedengeran loh Mas Razan jawab apa. Tapi saya Saya jawab nanti no. oh gitu. Halo, Ya, oke. Ya, oke, kedengeran. Nah, terus berikutnya, apalagi ya sistem informasi penjualan itu misalnya dengan berdasarkan ini, misalnya metode pengumpulan datanya juga bisa. Terus pemahaman apa namanya? Pemahaman tentang eh, apa tuh analisis kebutuhan sistem barunya berdasarkan dari tadi ya analisis kelemahan sistem lama atau yang berjalan saat ini. Kira-kira dari analisis kebutuhan yang sistem yang kalian buat atau yang Anda rancang dan Anda bangun ini, itu kira-kira sudah cukup menjawab pertanyaan, menjawab kebutuhan dari kelemahan sistem lama nggak kayak gitu. Nah itu biasanya juga sering ditanyain. Itu secara umum sih ya, nggak cuma sistem informasi penjualan sih. Terus juga kalau misalnya dia mau program itu ya selain coding ya, itu juga pasti akan yang ditanyakan adalah input proses outputnya, karena namanya sistem informasi pasti ada input apa yang diproses, ya kan, transaksi apa yang diproses, apa yang menjadi output itu ya berupa informasi atau laporan seperti apa. Nah itu jadi jangan sampai keliru juga. Jadi kadang-kadang kan ada yang karena gugup gitu misalnya, yang harusnya input itu data tapi malah output gitu ya misalnya, terus atau sebaliknya, terus mana yang diproses harusnya masuk diproses atau transaksi malah dijadikan output gitu, atau misalnya di dalam program Anda itu tidak mencakup salah satu dari ini ya input proses outputnya. Nah itu yang menjadi fatal, karena yang namanya sistem informasi ya tentu minimal banget ya input proses output terpenuhi kayak gitu. Jadi pastikan juga oh ya ini yang tadi skip satu satu. Siapkan juga perkap atau device yang akan kalian gunakan saat pendadaran. Misalnya kalau misalnya pakai laptop ya, laptopnya harusnya mumpuni, jangan sampai nge-lag atau membiarkan dosen penguji itu menunggu. Kayak gitu sering banget. Jadi dosen masuk, dosen udah duduk, udah memulai, mereka baru nyalain laptop. Jangan sampai deh. Jadi minimal amannya sih setengah jam sebelum pendadaran itu udah datang. Kalaupun misalnya ruangnya masih dipakai atau belum dibuka, ya otomatis kalian sudah menghidupkan aja laptop di luar dulu gitu. Jadi kalian udah persiapan mental dulu. Jadi pada nanti saat proses udah mulai dosen pembimbing udah masuk kelas atau sudah memulai sidang pendadarannya, kalian masih uprek nyiapin buka aplikasi, buka apa namanya, misalnya untuk yang codingnya, nyiapin programnya. Nah itu akan menyita waktu tersendiri, belum ngonekin misalnya, waduh ternyata belum connect nih, belum connect internet gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan saat kalian masuk ruang pendadaran itu pastikan sudah siap. Entah itu nanti nyoba kabel apa namanya itu kabel proyektornya. Terus apalagi ya biasanya yang celana-celana itu, oh iya siapin juga minum. Namanya jawab pertanyaan, ngomong-ngomong terus gitu kan, biasanya aus. Nah kalian juga harus siapkan minum juga gitu. Walaupun kalau misalnya ada sih beberapa kampus yang sudah menyediakan air mineral, ada yang ya enggak sama sekali, apa namanya
coba sendiri. Nah, kalian coba buat checklist aja sebelum kalian berangkat pendadaran. Itu kalian checklist, oh hem putih, oh celana hitam, oh alma mater, oh apa namanya konektor, misalnya konektor untuk proyektor, oh terus apa lagi tuh, misalnya sepatu, pantofel, kaos kaki, bahkan sedetail itu gitu ya. Terus laptopnya dicoba dulu ya, mungkin 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya itu kalian coba dulu, dan pastikan running programnya itu juga jalan. Jangan sampai apa namanya saat running program di demo program atau di pendadaran ngeheng, aduh, atau laptopnya yang waalaikumsalam maaf bu ini loading, oh bentar ya bu, bentar ya pak, aduh enggak, akhirnya bikin panik attack, akhirnya kalian gugup, wah itu udah kemana-mana, itu udah ambiar semua gitu. Nah ini sedikit menjawab pertanyaan deh, saat menjawab pertanyaan sebaiknya berdiri atau duduk, itu tergantung sama dosennya sih, dan kalau saya sendiri senyamannya. Jadi ada yang dosen yang memperbolehkan duduk, ada yang memang harus berdiri. Kalau saya, saran saya saat proses presentasi duduk aja. Cuman kalau saat demo program, berdiri aja. Sorry, kebalik. Saat presentasi itu berdiri, gitu ya, agar kita bisa dilihat juga full body itu dilihat juga oleh penguji gitu ya. Tapi saat misalnya nanti skripsi kalian itu harus running program atau demo program, nah itu baru boleh duduk. Duduk aja sih nyaman, karena kalau enggak apa sih kalau apa namanya sambil berdiri kan kayak agak nungging itu kan malah nggak sopan, jadi nggak catching juga dilihat oleh dosen penguji gitu kan. Jadi sebaiknya tetap duduk aja. Oke, saat menjawab pertanyaan misalnya boleh duduk apa berdiri silakan, itu senyamannya. Kalau misalnya mau berdiri silakan, tapi mau duduk juga misalnya lebih nyaman duduk boleh gitu. Tapi apa namanya kita kan formal ya, profesional juga. Jadi kalau misalnya kalian dari berdiri ke duduk, kalian izin juga, maaf Bu atau Pak, saya izin untuk duduk saat menjawab pertanyaan. Nah, jadi seperti itu, jangan langsung duduk gitu, enggak. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita izin atau apa namanya ya matur lah gitu ya, kalau cara Jawanya. Matur sama si pengujinya itu. Itu sih, guys. Dan lagi, ini udah jam berapa sih? 4:10 ya, oke. Ternyata memang pendadaran itu sebenarnya itu enggak seseram itu ya, tapi tetap serem ya. Ya enggak seserem itu, teman mematikan aja sih. Enggak bercanda. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut live ini. Ada satu tips pendadaran auto di saya mau aku moderasi semoga ilmu yang didapatkan dalam live ini sama bermanfaat. Oke, thank you. Ini walaupun suaranya Mas Razan putus-putus, kayaknya udah penutupan kan ya, udah. Terima kasih ya teman-teman ya sudah menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan tips and trick dan sharing hari ini bisa lancar, bisa melancarkan, bisa memudahkan teman-teman yang sedang berjuang menghadapi skripsi dan pendadaran. Ya, sebentar lagi mau pendadaran, bisa diberikan kelancaran dan kemudahan buat teman-teman yang masih semester berapa? 1 sampai semester 6 atau 7 yang mungkin masih ngawang-ngawang, silakan boleh mudah-mudahan masukan-masukan dari saya atau sharing-sharing tips and trick tadi bisa menjadikan apa namanya ya motivasi lah, jangan takut untuk menghadapi pendadaran dan skripsi. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, sharing-sharing berikutnya. Jangan bosan bertemu dengan saya. Oke, dadah, thank you atas undangannya teman-teman.